Tamadun berasal dari kata Arab yaitu madana yang berarti membangun suatu kota, seseorang, sekelompok masyarakat yang mempunyai peradaban. Kata tamadun dapat diartikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Istilah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan tamadun adalah umran, badarab, dan madaniyah. Istilah tamadun banyak digunakan dalam penulisan mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga muncul istilah tamadun Islam. Istilah tamadun pertama kali digunakan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-14 Masehi dalam bukunya Al-Muqaddimah II, Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khabar fi Ayam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar. Secara etimologi, kata tamadun berasal dari bahasa Arab madana yang mengandung arti membangun atau sebuah perbuatan untuk memajukan kota. Kota dalam bahasa Arab adalah mudun. Maddama juga berarti menjadikan atau mengubah. Oleh karena itu, makna kata tamadun terdapat dalam beberapa istilah, antaranya madaniyah, sakafah, badarah, dan umran. Dalam tulisan, Ibnu Khaldun menggunakan kata umran untuk membicarakan tentang sifat masyarakat di kalangan manusia. Kata umran berasal dari kata amra yang berarti kawasan tanah atau rumah yang didiami orang. Tinggal menetap, segolongan penduduk yang menetap. Ringkasnya, umran mengarah kepada pengertian kemakmuran. Selain kata umran, juga digunakan kata badbarah yang mengandung arti kehidupan menetap. Penulis-penulis Arab modern menggunakan kata tersebut searti dengan pengertian tamakan. Secara harfiahnya, hadrabah mengandung arti suatu wilayah, daerah, atau bagian dari kota atau kampung. Kata madiyah pertama kali digunakan oleh Muhammad Abduh pada awal abad ke-20 yang menulis buku yang berjudul Al-Islam wa Al-Nasraniyah Ma'alim wa Al-Madaniyah. Islam dan Kristen serta kaitannya dengan sains dan tamadun. Kemudian kata madani pada istilah masyarakat madani yang selalu terucap oleh sekelompok orang atau masyarakat diambil dari kata yang ditulis oleh Muhammad Abduh. Ada yang berpandangan bahwa tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bangunan, agama, undang-undang, dan politik. Ada pula yang mendefinisikan tamadun sebagai unit budaya yang terbesar dalam organisasi manusia yang terdiri daripada gabungan norma-norma sosial, tradisi, dan institusi-institusi yang berlanjut dari satu generasi ke generasi yang lain. Tunjuk ajar yang dimaksud di sini adalah segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas menurut orang tua Melayu. Tunjuk ajar Melayu adalah segala petuah, amanah, suri teladan, dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Yang disebut tunjuk ajar Melayu, menunjuk dengan ilmu, mengajar dengan guru. Orang tua Melayu mengatakan bahwa tunjuk ajar amat besar manfaat dan nilai positifnya bagi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah sebabnya tunjuk ajar dikatakan manfaatnya tidak berhad, yang maksudnya adalah bahwa manfaat yang terkandung di dalam tunjuk ajar amat luas, sehingga tidak dapat dihingga-hingga. Kalau hendak dikasih Tuhan, setuju aja dijadikan pegangan. Kalau hendak memperoleh rahmat, tunjuk ajar dipegang erat. Kalau hendak diberkahi Tuhan,
petunjuk ajar, hendaklah amalkan. Istilah Melayu mempunyai maksud yang dalam dan luas karena terdapat dua pengertian pada istilah Melayu, yaitu Melayu dan Kemelayuan. Melayu dimaksudkan sebagai satu rumpun bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan Kemelayuan mengandung arti nilai anutan dan jati diri Melayu. Oleh karena itu, istilah Melayu boleh dipahami berdasarkan kriteria. Yang pertama, rumpun bangsa dan bahasanya yaitu Melayu. Yang kedua, berbagai suku yang tergolong dalam Melayu Indonesia seperti Aceh, Batak, Bugis, Banjar, Bajau, Bali, Jawa, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Melayu berasal dari kata mala yang mengandung arti mula atau awal, dan kata yu yang mengandung arti negeri. Oleh karena itu, Melayu mengandung arti negeri yang mula-mula atau yang awal-awal. Hal ini berdasarkan kepada makna kata Gangkayu yang berarti negeri Gangga. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Melayu dalam bahasa Tamil mengandung arti tanah tinggi atau bukit. Istilah Melayu yang paling awal dikenal di sekitar tahun 644 Masehi melalui tulisan Cina yang menyebutkan kata Molo Yu. Disebutkan bahwa Molo Yu mengirimkan utusan ke Cina dengan membawa barang hasil bumi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Jadi, kata Molo Yu menjadi nama sebuah kerajaan pada masa itu. Namun, sebagian besar sejarawan beranggapan bahwa kerajaan Melayu tersebut berada di wilayah Jambi sekarang. Secara geografis, negeri Melayu menurut Hamka bermula dari semenanjung Malaysia, terus ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau Nusa Tenggara, serta pulau-pulau Maluku, termasuk Irian, dan terus ke Pulau Luzon dan Mindanao. Selain itu, ada beberapa pendapat lain mengenai negeri Melayu, seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Yusuf Hasim, bahwa konteks Melayu merujuk kepada dua aspek, yaitu geografi dan bahasa. Dari aspek geografi, Melayu menyangkut soal etnik, yaitu semua kelompok kesukuan masyarakat yang mendiami kawasan yang membujur dari selatan Siam hingga seluruh Malaysia sekarang ini. Sedangkan dari aspek bahasa adalah masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu dalam bertutur. Untuk kondisi sekarang, masyarakat Melayu dipahami sebagai penduduk yang mendiami wilayah Asia Tenggara karena adanya berbagai kesamaan. Apabila membicarakan sejarah kebudayaan, maka coba dimasukkan pembicaraan secara tamadun, karena kedua kata tersebut memiliki konotasi yang sama, yakni masyarakat sebagai pelakunya. Oleh karena itu, masyarakat alam Melayu lebih cenderung menggunakan kata tamadun daripada kata kebudayaan. Mengingat asal kata madu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, maka orang Melayu selalu merujuk kepada asal kata yakni Arab sebagai asal datangnya agama Islam yang menjadi keyakinan dan falsafah hidup mereka. Kajian arkeologi menunjukkan bahwa bukti-bukti tentang adanya tempat tinggal pertama di tanah Melayu adalah pada zaman batu. Pada zaman Paleolitik, manusia tinggal di gua batu kapur dan juga di kawasan yang berdekatan dengan sungai dan tasik. Bekas-bekas Paleolitik awal di tanah Melayu adalah kota Tampan di Perak. Pemukiman di kota Tampan ditemui oleh Collins pada tahun 1938 Masehi dan diperkirakan telah ada semenjak 75.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, pada zaman Mesolitik, diperkirakan lebih dari 70 buah pemukiman yang dihuni masyarakat. Salah satunya Gua Niah di Sarawak.
Tradisi kebudayaan pada zaman Mesolitikum di Asia Tenggara lebih dikenal sebagai kebudayaan Hoabinhiah, dengan ciri-ciri utama adalah pembuatan alat dari batu, tulang, tembikar, dan kebiasaan bercocok tanam. Alat-alat batu Hoabinhiah dijumpai di beberapa tempat di Vietnam Utara, Thailand, Semenanjung Tanah Melayu, dan di timur laut Sumatera. Berikutnya, pada zaman Neolitik ditemui pula pemukiman antara lain di Ulu Trengganu, Pahang, Kedah, dan beberapa tempat di Thailand. Menjelang zaman perkembangan tamadun awal, muncul beberapa tempat tinggal di pinggir pantai dan muara-muara sungai. Selanjutnya, muncul pula di kuala-kuala sungai di pantai timur atau di pinggir laut di sepanjang Selat Melaka. Dan ini memberikan gambaran tentang proses perpindahan manusia di alam Melayu. Kajian arkeologi menunjukkan ada beberapa pusat perdagangan di alam Melayu semenjak tahun 1000 sebelum Masehi hingga tahun 200 Masehi. Pusat-pusat perdagangan ini terletak di tepi pantai dan sungai di kawasan pedalaman dan dikenal sebagai pusat pengumpulan atau collecting centers. Pusat-pusat ini berfungsi sebagai saluran mengeluarkan hasil-hasil tempatan. Antara pusat pengeluaran yang penting di Semenanjung Tanah Melayu adalah Sungai Lang dan Klang di Selangor, serta Batu Buruk di Trengganu. Kajian menunjukkan Pulau Tioman juga merupakan salah satu pusat pengumpulan di Semenanjung Tanah Melayu. Penemuan barang-barang keramik Cina dari zaman Sung dan barang-barang tempatan seperti kendi dan barangan timah membuktikan bahwa Pulau Tioman adalah pusat pengumpulan pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, orang Melayu bermigrasi dalam jumlah besar ke Madagaskar, sebuah pulau di benua Afrika. Sejak saat itu, tamadun Melayu juga berkembang di Madagaskar. Bahasa orang-orang keturunan Melayu di pulau ini banyak memiliki persamaan dengan bahasa Dayak Manyan di Kalimantan. Ketika Syekh Yusuf Kajol Kalwati diasingkan, kolonial Belanda ke Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Ia bersama pengikutnya mengembangkan agama Islam dan budaya Melayu di daerah tersebut, sehingga sejak saat itu, maka kebudayaan Melayu berkembang pula di Afrika Selatan.